Alhamdulillah, tadi telah kita bersama-sama membacakan sejarah singkat Rasulullah SAW dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Yayasan Gambang Koji. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Belatul Hadir Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Syahab Fa'alahi Fadal Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kota Palembang, yang terhormat Ketua Rabithah seluruh Indonesia Al-Habib Zain bin Smith, yang kami hormati Bapak Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, para habaib, para undangan, para hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada acara Ziarah Kubro yang berturut-turut dari kemarin hari Jumat yang dihadiri oleh Bapak Sekda Kota Palembang, dan kemudian pada hari Sabtu di Seberang Ulu ke pemakaman-pemakaman yang ada di sana, lalu dilanjutkan ke Komplek Asgaf, terakhir pada hari ini dari rumah Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, dilanjutkan ziarah ke makam Sultan Pangeran Syarif Ali, kemudian ke Gubah Kawat Kurab, keliling ke beberapa aulia, dan berakhir insya Allah hari ini di sini. Kemudian saya tidak bisa mengungkapkan satu persatu para tetamu kita. Mungkin tadi sudah didengar oleh kita sekalian yang telah dibawakan oleh protokol dari bermacam-macam daerah, dari luar maupun dari dalam. Yang kami sangat bangga pada tahun ini, Al-Habib Zain selaku Ketua Rabithah bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada acara ini, dan beliau sedikit agak terganggu kesehatannya, namun beliau masih memaksakan diri untuk bisa hadir bersama-sama kita. Terima kasih Habib. Insyaallah Allah yashfikum, insyaallah, amin. Lain daripada itu, selaku khadim Gambang Koji, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah melaksanakan acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Namun di sana sini mungkin masih ada kekurangan. Atas nama panitia kami mengucapkan beribu maaf. Atas nama pengurus Gambang Koji juga mengucapkan beribu-ribu maaf dan ucapan terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan Gambang Koji, dan sambutan kedua adalah pada Bapak
Wali Kota Palembang Insinyur Haji Edi Santana Putra MD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para pejabat, mungkin ada juga dari tingkat provinsi maupun Sumatera maupun Kota Palembang, juga dari TNI, Polri, sama saya hormati para ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, para habaib, yang lebih khusus datang dari luar negeri, yaitu dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dari Brunei Darussalam, dan juga dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Republik Indonesia. Para panitia haul dan panitia ziarah umroh, juga yang saya hormati Ketua Rabithah Alawiyah Pusat Bapak Habib Zain bin Smith, dan juga hadir di sini Bapak Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, juga Pak Malan Dr. Anas Malan Abdullah, sama saya hormati ya Pak Iskandar Mahmud Badarudin, hadirin undangan, dan juga para rombongan yang tadi saya sebutkan datang dari khususnya dari luar Palembang. Hadirin yang berbahagia, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbi, atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, forum yang mulia ini, dan insya Allah semua diberi nikmat, kita semua alhamdulillah bersyukur diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman, dan yang lainnya harus kita syukuri. Insya Allah kita berdoa agar diberi nikmat yang berlipat ganda lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Insya Allah apabila tetap kita mengikuti sunnah Rasul, insya Allah kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak hadirin yang saya hormati, kegiatan haul dan ziarah kubro ini memang sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, yang selalu diikuti oleh para ulama, para kiai, tokoh agama, pemuka agama, pimpinan pondok pesantren yang jumlahnya mencapai belasan ribu yang datang dari luar dan dalam negeri. Dan saya selaku Wali Kota Palembang menyampaikan selamat datang ke Kota Palembang Darussalam pada seluruh tetamu, khususnya yang dari luar Palembang, dan berharap agar terus terjalin silaturahim antara baik ulama umarok dalam kesempatan momentum acara yang setiap tahun diadakan ini. Dan insya Allah acara demi acara telah dilaporkan panitia tadi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kalau berbicara Islam
yang ada di Palembang masuknya Islam. Sebetulnya perlu penelitian lebih lanjut, tetapi masuknya Islam ini bukan pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, jauh sebelum itu sudah ada. Dan saudara sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, saya pernah juga melihat, ini sekedar cerita, melihat langsung orang yang menggali-gali harta karun di Sungai Musi itu, tapi sekarang masih ada. Dan ada yang mendapatkan koin-koin itu banyak sekali. Dan yang menarik, ada yang mendapatkan koin itu dalam 3 bahasa. Mungkin ini juga alat tukar uang, mungkin itunya koin. Dalam 3 bahasa, itu bahasa Arab, bahasa Sanskerta, dan bahasa Cina. 3 bahasa. Kalau bahasa Arab bisa saja baru masuk. Bahasa Cina juga, tapi bahasa Sanskerta itu lama. Dan diyakini oleh para ahli, waktu itu kami bertemu di Singapura, bertemu dengan para ahli sejarah, membahas juga, saya ikut membahas bahwa ini lama, ini adalah koin yang dipakai pada abad-abad ke-7-8, pada waktu adanya kerajaan Sriwijaya di kota Palembang. Nah, berarti memang Islam itu sudah masuk dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Arab, juga dari Cina, mungkin dari Timur Tengah dan Timur Jauh. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuk masjid lama di kota Palembang ini tidak berbentuk kubah-kubah, tapi berbentuk juga lancip-lancip seperti arsitektur Cina. Nah, ini juga perlu penelitian apakah dari Cina juga masuknya Islam ini. Seperti sejarah juga menyatakan bahwa Laksamana Cheng Ho pernah datang ke sini. Jadi 2 dari Timur Jauh dan juga dari Timur Tengah termasuk saya. Ini yang menarik. Artinya apa? Palembang ini sudah memang sejak lama, dan kita hidup di Palembang ini damai, selalu damai, berdampingan antara beberapa suku yang memang sudah sejak lama. Pada gilirannya, pada akhirnya terbentuklah di sini Kesultanan Palembang Darussalam, yang asal muasalnya lahirnya Raden Patah di Palembang ini. Beliau adalah anak Brawijaya kelima dari Putri Campa yang istrinya dititipkan di Adipati, kota Palembang, sebagai setelah runtuhnya Sriwijaya adalah jajahan dari Majapahit Palembang. Nah, dari situlah kemudian Raden Patah kembali ke Jawa. Mungkin Islamnya belajarnya di Palembang, bawa ke Jawa oleh Wali Songo. Pada waktu itu didirikanlah beliau itu suatu kesultanan Islam yang dinamakan Kesultanan Demak. Kesultanan pertama di tanah Jawa, yang maksudnya adalah untuk mengislamkan tanah Jawa pada waktu itu yang masih hidup. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat sekarang, misi dari Wali Songo itu berhasil. Lebih dari 90% masyarakat di Jawa itu beragama Islam. Dan sempat juga Raden Patah itu juga bertemu dengan ayahnya, artinya berhadapan-hadapan dengan ayahnya yang hidup, Majapahit. Akhirnya Majapahit itu untuk Demak muncul dan berjaya di tanah Jawa. Nah, dari kerajaan Demak tersebut datanglah ke sini, pada akhirnya pada gilirannya cikal bakal dari Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu datang ke sini digedein Suro, digedein Kenayang, digedein Lautan, sebagainya. Nah, dari situlah jadi bagian dari kerajaan Islam di Demak, Palembang. Pada akhirnya orientasi dari Adipati di sini, belum kerajaan pada waktu itu, pemimpin-pemimpin umat
berafiliasi ke kerajaan Melayu dan mendirikan kerajaan Islam Sultan Palembang Darussalam. Nah, ini yang kerajaan pertamanya ada di belakang Pasar Cile, makam Sultan Abdul Rahman, panjang namanya. Dan kemudian terus pada akhirnya turun temurun sampai Sultan Mahmud Badarudin I yang terkenal yang ada makamnya di kawah kuburan. Beliau itu terkenal mungkin seorang arsitek kota dan juga ulama besar di Masjid Agung. Beliau yang mendirikan Masjid Agung yang kita sudah restorasi, artinya dikembalikan ke bentuk semula dan juga direnovasi. Bahkan waktu itu Pak Said Agil Husin ikut membantu diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan saya kebetulan di Dinas PU yang mempunyai hubungan langsung dengan perbaikan atau restorasi dari Masjid Agung Lama yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I. Kemudian beliau juga membangun tempat pemakaman sebelum beliau meninggal. Jadi hebatnya itu ya, pada waktu itu kota Palembang berkembang dengan besar, banyak bangunan-bangunan peninggalannya Sultan Mahmud Badarudin. Kemudian Sultan Mahmud Badarudin II terkenal dengan kepahlawanan. Beliau pada akhirnya dibuang di Ternate, jauh sekali. Kami sudah ziarah ke sana bersama 100 keluarga, satu kapal ke Jakarta dulu ke Ternate, dan makamnya ada di Ternate. Pada waktu itu beberapa pejabat, gubernur, wali kota juga ingin memindahkan ke sini, tapi tidak diberi oleh pemerintah di sana karena ini adalah sejarah. Ya, alhamdulillah sekarang sedang dirawat. Saya terakhir bertemu wali kota Ternate, dan dia menyampaikan ke saya kami tetap ikut merawat. Dia bilang kalau perlu tambahan uang kami siap, dan tidak perlu mau ya. Artinya kalau kata para bacalah kami, itu ada di tanah kami. Nah, ini jadi itulah sejarah panjang dari Palembang ini, Kesultanan Palembang Darussalam. Dan terus sampai sekarang berkembang. Agama Islam itu sekarang sudah mencapai 95%. Nah, Islam ini mayoritas. Tugas dari umat mayoritas ini adalah juga menjaga kerukunan umat beragama di kota Palembang ini, dan juga terus melaksanakan siarnya, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan agama, ritual agama seperti yang kita lakukan sekarang. Alhamdulillah, saya bangga dan berterima kasih sekali diadakannya ziarah umroh. Dan tahun kemarin saya di sini juga, sampai berdirinya di sini juga, dan Pak menyampaikan bahwa ini akan dijadikan agenda pemerintah Kota Palembang, dan itu sudah kita lakukan. Jadi kami menganggarkan ini lebih kurang 100 juta ya dari Kepala Dinas Pariwisata. Jadi ini adalah wisata religius. Kita datang ke sini, para ulama, para habaib datang ke sini untuk berdoa, memuja, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi juga menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban di Ramadan. Nah, ini tepat sekali rasanya diadakan agenda ini, dan kami terus mensupport, mendukungnya. Insya Allah tinggal panitia koordinasikan apa yang harus dilakukan, karena pemerintah kota juga harus melaksanakan koordinasi dengan para panitia dan penguasa dari makam-makam seperti Mamanda Muhammad, Bapak Kunci, yang lain-lain juga, sehingga kita juga bisa memperbaiki, merenovasi dan sebagainya. Saya lihat ini waktu itu selesai, padahal mudah bagi kita untuk menyelesaikan kalau koordinasi. Nah, tolong dinas pariwisata dan dinas-dinas lain juga melakukan ini, termasuk
Kepala Kantor Agama Kota Palembang. Nanti saya instruksikan dan koordinasikan. Nah, jadi mudah bagi panitia untuk selanjutnya karena ini adalah salah satu agenda kota Palembang dalam bulan suci Ramadan atau menghadapi bulan suci Ramadan. Salah satunya agendanya adalah ziarah kubro. Kami menyiapkan juga wisatanya kapal siap, silakan nanti khususnya tamu-tamu dari luar negeri malam hari atau siang hari sore ya, silakan menikmati kota Palembang dari sudut lain, dari Sungai Musi ini. Karena di sungai ini nanti diceritakan di sinilah makam-makam aulia, makam-makam dari ulama. Ada masuk mulai dari Kiai Morogan, Masjid Morogan, ada Lawang Masjid Lawang Kidul, Masjid Suro, kemudian juga ada makam-makam yang lain para aulia ulama. Di sini juga makam-makam raja itu biasanya tipikal dari makam itu di sebelah kanan atau kiri. Kanan adalah guru spiritual yang kebanyakan dari Timur Tengah, Hadramaut. Jadi juga dari namanya bukan nama-nama Arabik. Ini juga perlu kita terus lestarikan, kita ceritakan pada anak cucu kita bahwa di sini Palembang Darussalam ini memang yang memang luar biasa melaksanakan kegiatan agama dan siar agama sampai sekarang. Dan kami mohon dukungan, mohon doa restu juga agar kota ini berdoakan tetap aman, nyaman, dan juga apa yang cita-citakan jadikan kota ini, kota Palembang, Darussalam dan Baldatun Thayyibatun Waradun Duhur. Amin ya Rabbal. Sekira ini harus jadi kita nikmat, nyaman, beribadah di sekarang ini, tapi juga harus dibarengi dengan lingkungan yang semakin baik, lingkungan yang bersih, hijau, udaranya akan semakin enak. Seperti hari ini kita seolah hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejuk hari ini. Biasanya panas, ya, panas, tapi mudah-mudahan Palembang ini seperti hari ini terus. Sekira tetap ada matahari, tetapi tetap ada matahari, tetapi tidak terlalu panas dan nyaman juga. Terima kasih sekali lagi. Mari kita teruskan dijadikan agenda setiap tahun, dan kami mengundang terus khususnya dari luar Palembang datang Palembang pada saat-saat ziarah kubro. Semakin banyak kita bisa, tapi insya Allah pelayanan kita ke depan akan semakin baik. Kami mohon maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan mulai dari datang ke Palembang ini, dari airport, angkutannya, hotelnya, sebab ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu, kami minta yang memberikan kata sebelah atau jika nanti mau jatuh hasanah bisa diperkirakan waktunya. Itu kata sambutan berikutnya, yaitu Rois atau Ketua atau Pimpinan Pusat Rabi'ah Alawiyah Pusat dari Jakarta dalam hal ini sampai kepada Habib Zain bin Smith. Pada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat
Bapak Wali Kota Palembang, Pak Edi Tanah, yang terhormat turunan dari Sultan Darudin, Ketua Yayasan Kambang Koji Syekh Muhammad Ahmad bin Syihab, ulama Ketua Rabitah Palembang Haid Umar Abdul Aziz, dan para ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu walaupun tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau ini. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam suasana yang baik, dan apa yang terkesan pada saya secara pribadi dan saya yakin kepada seluruh yang hadir, saya katakan hanya satu kalimat: luar biasa. Saya katakan luar biasa. Tidak pernah terlihat baik di dalam negeri maupun di luar negeri demikian besarnya penghormatan kepada aulia seperti di Palembang ini. Kalau di Indonesia sebelumnya bahwa orang katanya tidak mengenal Indonesia tapi mengenal Bali, tapi kalau seorang muslim tidak pernah akan melupakan nama Palembang di dalam Indonesia, karena masuknya Islam di Indonesia itu semua melewati Palembang ini. Saya ucapkan syukur dalam ayat lain, syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Syukur ini patut kita selalu ucapkan. Kenapa? Apabila suatu kota mendapatkan ada satu wali di dalam kota itu, kita sudah bersyukur. Sekarang di Palembang ini dikatakan aulia, bukan hanya satu, mungkin banyak yang pasturi di dalam sini. Di Palembang ini dari 3 hari saya hadir dengan segala kelemahan saya menghadiri itu. Saya lihat dari aulia, dan ini semua tertata semua dengan rapi. Jadi saya angkat topi pada panitia ziarah kubro ini. Kubro di dalam hal ini saya katakan bimakna kalimat, betul-betul kubro. Karena apa? Tertata ini menjadikan satu ritual yang apabila tidak disinergikan dalam satu waktu, mungkin setahun kita akan mengadakan ziarah terus dari satu ke satu tempat. Tapi dengan dimunculkan, apalagi waktunya Gabal Ramadan. Jadi di sini ada unsur silaturahmi, di sini ada unsur ziarah, dan semuanya menjadi satu kebaikan bagi seluruh umat Islam, bukan hanya di Palembang. Karena itu saya tidak heran kalau misalnya jamaah dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei datang. Dan saya yakin mungkin sosialisasi ziarah kubro ini perlu ditingkatkan. Apalagi tadi Pak Wali Kota bilang didukung oleh Pemda. Kenapa saya katakan bersyukur yang harus dialihkan kepada setiap penduduk Palembang? Bayangkan, dari suatu angkatan mudanya yang saya perhatikan, ulamanya, habaibnya, pemdanya, keturunan sultannya, semua bersama-sama menjadikan satu majelis ini menjadi majelis yang luar biasa, dan tidak akan pernah ditemukan dalam seperti majelis seperti saat ini. Saya yakin mungkin kawan-kawan yang ada di sini pernah pergi kemana, ziarah kemana-mana, saya tidak yakin melihat sesuatu seperti ini. Ini sama seperti di Hadramut, itu ada ziarah Hud, ada dari satu kabilah Al-Syekh Bakar, kabilah Al-Syahab, kabilah Al-Habsyi, semua. Dan ini sekarang seperti kita dapat miniatur dari ada di Palembang ini. Karena itu suatu hal yang harus disyukuri oleh kita semua, yaitu adanya majelis ziarah kubro ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut menjadi lebih besar dan lebih besar. Karena biar bagaimana kita bersyukur Pemdanya mendukung, dan saya yakin
Pemda harus bersyukur didukung oleh rakyat yang demikian. Karena tanpa ada hubungan antara ulama, umara, dan juga syubban yang menggerakkan ini, saya kira baru sekitar 6 atau 7 tahun kira-kira gerakan dari syubban ini yang tanpa banyak bicara satu kenyataan terjadi, dan ini hasil yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Zain bin Smith. Kemudian mengajak acara berikutnya itu Ma'izatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh Tuan Guru Baba Haji Sya'roni Al-Fatoni dari Thailand. Beliau bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, wa ala sayyidil awwalin wal akhirin an-nabil mustafa, wa ala ahli sadat syurafa, wa ala ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa ala man sara ala darbihim waqtafa, wa ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzina yadhkuru rabbah masal hayy wal mayyit. Alhamdulillah, yang berusaha penatiya ziarah Al-Kubra Palembang Darussalam, yang mulia kepada habaib dan yang mulia kepada Sultan Iskandar Mahmud Badruddin, dan yang mulia kepada ulama-ulama, dan yang mulia kepada ahli hadhil qubur radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diseko-seko saya datang di Palembang. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, satu wasilah, satu hubungannya, yaitunya saudara saya, yaitu Ustaz Abu Aswan, Madrasah Islamiyah Ahbab Al-Dar Mustafa di Kelantan. Alhamdulillah, saya datang di Palembang pada kali yang pertama. Bahkan saya cita-cita lebih daripada 20 tahun. Masa saya kecil, saya waktu umur 13 tahun, saya biasa belajar di bapa saya, namun satu kitab ulama di Palembang, yaitu Syekh Abdul Somad. Alhamdulillah, sekalian sapa takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya ziarah kepada makam-makam aulia dan kepada makam ulama-ulama radhiyallahu anhum.
Alhamdulillah. Kali yang pertama saya ziarah di Palembang, maknanya seperti saya ziarah di kampung-kampung saya sendiri. Alhamdulillah. Walaupun kemungkinan para hadirin paham saya cakap atau tidak paham? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiap-tiap kali yang saya ziarah makam aulia-aulia, selalu saya menangis. Yang sebenarnya mereka itu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirul maut. Ulama-ulama berpendapat daripada hadis ini, ada setengah ulama yang mengatakan wajib kita menziarahkan kubur. Ada setengah ulama yang berpendapat kata ziarah kubur sunnatun muakkadah. Alhamdulillah. Maknanya kita sudah ziarah kubur. Bahkan bukan kita ziarah setahun sekali, bukan kita ziarah tiap-tiap bulan, bukan kita ziarah tiap-tiap minggu, bukan kita ziarah tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap saat. Ingat kepada ahli kubur, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita syukur kepada ulama-ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Saya ada satu pepatah Melayu yang berbunyinya, hargailah air susu ibu kamu dengan ilmu pun. Waktu kita kecil, kita isap pada ibu kita lebih kurang 2 tahun. Lalu tu sudah kita isikan air susu ibu kita isi masuk ilmu di dalam tubuh kita, insyaAllah. Maka saya tak panjangkan cakapan saya, dan saya berdoa kepada Allah SWT, mintalah saya boleh datang di Palembang, insyaAllah. Saya nak minta doa sekali lagi. Hari Da'i syakaratum lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Lagu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Saya minta kepada ulama-ulama berdoa kepada saya tugaskan sebarkan ilmu di sana dengan seperti insyaAllah. Saya ada buka halaqah kodak-kodak untuk janda, untuk berkelamin, untuk budak laki-laki. InsyaAllah saya akan buka budak perempuan. Saya juga buka 7 tahun dah. Lepas tu saya berdoa minta kepada hadirin, doalah saya sebar ilmu yang Allah Ta'ala wisiki kepada saya. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. InsyaAllah saya minta kepada hadirin, kepada ulama-ulama, saya sebar kamu dengan sendiri, insyaAllah. Kemudian bagi saya tak banyak masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Syaroni Al-Bahri dari Thailand yang memberikan nasihat kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa yang hadir di sini banyak sekali para ulama, para habaib. Karena mengingat waktu kita tidak bisa begitu banyak minta para guru-guru kita menuju mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad Al-Hamid.
Walillahil qailu fi muhkami kitabih, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd, hadirin yang dimuliakan Allah, bil khusus para habaib, para asatidz, tokoh masyarakat yang hadir pada siang ini berziarah, berterima kasih kepada da'i ilallah, mereka yang datang kemana-mana, khususnya di kota Palembang, yang mana mereka itu para aulia yang misinya adalah dakwah, tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah, li ghairillahi ma qasad, bukan karena Allah mereka sama sekali tidak tuju. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah, mereka tidak mengharapkan apa-apa. Beliau Rasulullah telah diperintah menyampaikan kepada kita, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, ad'u ilallah. Mereka kerjaannya hanya mengajak manusia ke jalan Allah. Mereka tidak menginginkan nama, mereka tidak menginginkan untuk dikenal, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat nama mereka, sehingga walaupun mereka sudah tidak ada, mereka telah meninggalkan kita, subhanallah, mereka tetap dikenang, dan bahkan kita datang dari mana-mana. Inilah perjuangan yang dilahirkan. Bahkan subhanallah, sebagian besar mereka meninggalkan negerinya, dan kita ketahui tadi Pak Wali Kota menyebut ada kemungkinan dari Cina. Itu semua hanya tempat singgah mereka. Mereka dari negeri Hadramaut, mereka berjalan, ada yang lewat Madagaskar, lewat India, lewat Cina, karena mereka adalah da'i ilallah. Tempat asal itu negeri Hadramaut, Yaman, yang didoakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah berdoa dengan negeri tersebut, dan beliau memilih sahabatnya yang terbaik dalam halal wal haram. Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Beliaulah yang diutus untuk berdakwah ke Yaman. Di akhir hayat beliau sudah sakit, namun beliau Rasulullah menyempatkan diri mengantar Mu'adz keluar. Beliau menaikkan Mu'adz di atas onta sambil mengatakan, la taltafit ya Mu'adz, jangan menengok ke belakang ya Mu'adz. Mu'adz merasa bahwa Rasulullah sudah sakit, beliau sudah tidak akan lama lagi meninggalkan dunia ini. Beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, in raja'tu alam alqa, bagaimana nanti setelah saya kembali dari Yaman, saya tidak menemukan engkau lagi. Kata beliau, qabri ya Mu'adz, ada kuburanku ya Mu'adz, man zara qabri maka annama zarani bi hayati. Ini beliau telah menyebut bahwa beliau pun sama dengan aulia. Kita ziarah mereka walaupun mereka sudah tidak ada. Bahkan di dalam kitab Al-Qirtas, Al-Tadhkirun Nas lil Habib Ahmad bin Hasan, ini ada seorang aulia. Apakah beliau sendiri yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu beliau meminta hadis dari Rasulullah. Ada 3 hadis, namun satu dari hadis tersebut yaitu man zara waliyan hayyan aw mayyita baka annama abadallaha hatta taqatta'a. Siapa orang yang berziarah wali,
apakah wali itu hidup atau telah meninggalkan dunia, itu seperti beribadah sampai badannya putus-putus, sampai badannya hancur di kuburan. Ini adalah pahala yang dijanjikan, karena ziarah aulia ini menyangkut kecintaan. Inilah membuat ziarah ini tidak ada ukurannya. Pahalanya adalah ma'iyah, sirrul ma'iyah, kebersamaan mereka, kebersamaan para aulia. Walaupun amalan kita, usaha kita, ibadah kita tidak sama dengan mereka, namun dengan kecintaan yang membuat kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah asal mereka Yaman. Itulah sebabnya ketika di Irak terjadi fitnah, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, beliau memilih tempat tersebut karena tempat itu memang sudah dapat doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari sanalah keluar dai-dai yang tidak diinginkan kecuali Allah. Bahkan banyak dari mereka berangkat dari Hadramaut cuma ngantongin kurma saja, sebatas kantongnya saja, tidak ada lagi. Mereka di saat dia lapar, dia hanya mengisap itu kurma. Jadi beberapa mereka, subhanallah, kita tidak usah sebut lagi siapa mereka. Yang jelas ada kesamaan. Mereka berdakwah, tidak ada sama sekali yang mereka inginkan. Yang diinginkan hanyalah untuk menginginkan keselamatan. Itulah yang diinginkan para aulia. Mereka melihat kepada manusia dengan pandangan rahmat. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, bahwa para aulia ini dipilih oleh Allah menjadi aulia laisa bikathrati shalah wala shiyam, bukan karena mereka itu banyak sholat ataupun banyak puasa, tidak. Namun mereka banyak sholat, banyak puasa, cuman penyebabnya ada 3 sebabnya. Di antaranya rahmah lil muslimin, dia sangat kasihan kepada orang muslimin, kasihan kepada manusia. Wasafa'un nufus, jiwanya murah, tidak perhitungan, nyawanya dikorbankan. Bahkan mereka kemana-mana ke seluruh dunia, tidak perlu lagi kita sebut. Cuman subhanallah, memang Palembang artinya negeri yang mungkin dipilih. Ya, tadi sudah Habib Zain menyebut bahwa satu aulia di satu tempat itu mereka sudah sangat bahagia. Namun subhanallah, Palembang ini ribuan. Ya, ini adalah miniatur daripada kota tadi, kota Hadramaut, bahwa di sana ribuan, puluhan ribu aulia yang dipilih oleh Allah. Aulia itu adalah kekasih Allah, orang yang dicintai. Cinta tidak terbatas masa hidup. Cinta itu terus menerus. Walaupun mereka sudah meninggal, mereka tetap dicintai oleh Allah. Maka dari itulah kita sangat bersyukur kumpul bersama. Ini adalah sirrul ma'iyah, dan insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para aulia, bersama orang soleh. Inilah yang kita harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal bidani wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Muhammad Al-Hamid dari Jakarta. Kemudian acara berikutnya adalah kalimat tasyakur yang mewakili para ulama dan habaib Kota Palembang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Fadilul Habib Hamidin Nabi bin Muhammad bin Syabakar bin Salim Falai Tafadhal Mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amin mutawatirah wa ayatihi kathirah wa minanihi al-ghafirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
Masyiral habaib al-kiram, para habaib, para alim ulama yang hadir bersama kita saat ini, Masya Allah. Dan Habib tadi sudah kita dengarkan Habib Zain bin Suid sebagai Rais Rabitah, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Rahman Masrur, dan juga tentunya Sohibul Bait kita yang rajin hadir bersama kita, Bapak Wali Kota Palembang Haji Edi Santana, juga bagian daripada Sultanan Palembang, yaitu Sultan Iskandar Muhammad Badruddin, para tamu-tamu kita yang datang dari berbagai macam penjuru kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan yang dari luar negeri. Alhamdulillah, kedatangan kita ke tempat ini dengan tujuan yang baik untuk menghidupkan maqam auliyaullah. Pada hakikatnya kita yakini mereka itu ahya fi quburihim, hidup di dalam kubur mereka. Demikian para auliyaullah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita hadir dengan tujuan dan niat yang baik ini. Panitia dari para ulama-ulama, para pemuda kita yang saat ini bergerak, mereka semua sama-sama insya Allah tujuannya mengharapkan anugerah dari Allah. Panitia tidak bisa membalas apa-apa dengan kedatangan kita, hanya minta pembalasan dari Allah. Kita yakini kedatangan kita pasti membawa keberuntungan. Kita yakini kedatangan kita ini insya Allah menjadikan rahmah dalam kehidupan kita, keberkahan. Ini aulia Allah, insya Allah apa-apa yang ada bagian daripada mereka yang diberikan oleh Allah pada mereka, Allah berikan juga kepada kita insya Allah. Masyarakat hadirin, saya juga tidak lupa sini bersama kita Al-Habib Sayyid Agil, Bapak Profesor Dr. Sayyid Agil bin Hussein Al-Munawwar. Alhamdulillah dia juga sempat hadir insya Allah, dia juga selalu dapat hadir bersama kita insya Allah. Masyarakat hadirin rahimahullah, inilah yang kita harap insya Allah, keberkahan, rahmah, hidayah, taufik dari Allah selalu bersama kita insya Allah. Allah panjangkan umur kita saat ini kita hadir insya Allah, dan tahun mendatang pun kita dapat hadir di tempat ini insya Allah dalam sehat afiat. Sebentar lagi menghadapi Ramadan, Allah SWT sampaikan kita untuk menghadapi Ramadan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Allah yuballighna Ramadan kama yuballighna Rajab wa Sya'ban, wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wal a'mal salihah wa tarkil munkarat wa yas'alna min lailatul qadar wa ya'dhimna fil ajr. Ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.